Jadi, saya sudah berinvestasi di Amarta P2P Lending itu sejak April tahun 2022. Dan sekarang, bulan Desember 2022. Artinya, kurang lebih saya sudah berinvestasi selama 8 bulan di P2P Lending Amarta ini. Nah, di video kali ini saya ingin sedikit review saja hasil investasi saya selama 8 bulan di Amarta P2P Lending ini. Oke, langsung kita buka saja aplikasinya. Untuk total modal yang saya investasikan di Amarta ini adalah sebesar 10 juta rupiah. Dan selama 8 bulan saya berinvestasi di Amarta, saya belum pernah menambahkan modal lagi. Jadi saya hanya menginvestasikan kembali total pengembalian dana yang saya terima dari Amarta ini. Di bagian atas ini, kalian bisa melihat total aset saya saat ini adalah 11.699.000. Nah, ini yang 1.699.000 adalah keuntungannya. Lalu di bawahnya, dana tersedia saat ini adalah 251.000. Nah, dana tersedia ini adalah uang yang bisa kita investasikan kembali ke pendanaan berikutnya. Lalu ke bagian bawah ada detail portofolio saya. Di bagian ini kita bisa melihat sisa pokoknya adalah 11.408.000 dan angsuran yang sudah terbayar adalah 14.762.000 dengan total mitra pendanaan yang masih aktif adalah 46 mitra. Untuk lebih detail kita klik detail portofolio saya. Oke, kita akan coba buka di bagian pendanaan aktif. Di sini kita bisa melihat pokok yang sudah diterima sebesar 14.762.000. Sisa pokoknya sebesar 11.408.000. Total pendanaan aktif saat ini mencapai 23.700. Nah, bagaimana bisa modalnya 10 juta tapi total pendanaan aktifnya mencapai 23.700. Jadi, saya selalu menginvestasikan kembali pembayaran yang saya terima setiap minggunya. Jadi, setiap 1 minggu sekali saya selalu melakukan pendanaan terbaru di Amarta ini. Dan untuk bagi hasil yang sudah diterima, itu mencapai 1.639.000. Dan ini menurut saya lumayan besar. Karena kalau kita bandingkan dengan P2P Lending modal rakyat, selama 8 bulan berinvestasi, saya hanya mendapat keuntungan 1.939.000. Padahal modalnya 30 juta. Modalnya 3 kali lipat lebih besar, tapi keuntungannya cuma beda 250 ribuan. Selanjutnya, ke bagian kualitas pendanaan. Total pembayaran lancarnya mencapai 44 mitra, dan di sini ada 2 mitra dengan pembayaran kurang lancar. Nah, ini sebenarnya cuma satu yang pembayarannya kurang lancar. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ke bagian daftar mitra yang sudah saya danai. Di bagian atas ini, kita bisa melihat ada 44 mitra dengan pembayaran tepat waktu, dan ada 2 pembayaran terlambat, dan ada 3 mitra yang sudah lunas dini. Untuk yang sudah lunas dini ini, ada Nur Fitrianingsi, Ratnasari, serta Haryati. Untuk yang terlambat ini ada 2 mitra, tapi sebetulnya untuk yang di bagian atas ini, Nurwatini, ini bukan terlambat, dia sudah lunas. Kalian bisa lihat untuk sisa pokoknya Nurwatini ini sudah 0. Sementara untuk yang terlambat ini, yang bagian bawah, Gerhana. Nah, coba kita lihat. Coba kita geser terus ke bawah. Nah, di sini kita bisa melihat untuk Gerhana Suryaning Tias ini, dia sudah tidak melakukan pembayaran sejak akhir bulan 5. Artinya, ini sudah terlambat sekitar 6 bulanan. Untuk yang terlambat ini, dia skornya B. Sementara, untuk yang skornya A, sampai saat ini belum ada yang terlambat sama sekali. Jadi, saran saya untuk kalian yang mau mendanai di Amarta, selalu pilih yang skornya A. Jangan pilih yang skornya B, apalagi C. Kalian sudah lihat sendiri di portofolio saya. Untuk yang grade-nya B ini pembayarannya terlambat. Bahkan ini kemungkinan besar akan menjadi gagal bayar. Dan untuk kalian yang masih ragu, apakah Amarta ini aman atau tidak usah khawatir. Karena Amarta ini sudah terdaftar dan diawasi izinnya oleh OJK. Jadi, Amarta ini sudah jelas bukan investasi bodong. Untuk TKB 90-nya, Amarta ini mencapai 98,86%. Cukup tinggi. Bahkan sebelum COVID-19, TKB 90 Amarta ini mencapai 99,55% atau nyaris 100%.
Selanjutnya, kita ke bagian menu marketplace. Nah, di sini saya akan mencontohkan pendanaan-pendanaan yang akan saya pilih. Karena modal saya kecil, jadi di sini saya hanya akan memilih pendanaan crowdfunding. Karena pendanaan crowdfunding itu bisa dimulai dari 100.000. Kekurangannya, untuk pendanaan crowdfunding ini tidak di-cover asuransi gagal bayar. Jadi, kita harus hati-hati dalam memilih pendanaan. Kalau tidak, kita bisa kehilangan uang kita. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sehingga pendanaan tersebut saya anggap layak untuk didanai. Yang pertama adalah skornya haruslah A. Yang kedua bukanlah pendanaan pertama. Yang ketiga ini penghasilannya harus di atas 3 juta. Ketiga kriteria tadi harus terpenuhi untuk mengurangi resiko gagal bayar. Oke, langsung saja kita buka. Pendanaan pertama ini adalah Nur Hasanah dengan bunga 11,5%, skornya A. Nur Hasanah ini pendanaan kedua, penghasilan per bulannya juga lumayan tinggi, 3.300.000. Ini lumayan lah, karena di Amarta ini banyak yang penghasilan per bulannya di bawah 1 juta. Jadi ini menurut saya cukup layak untuk kita danai. Oke, selanjutnya kita akan coba buka Tia Gusmita ini. Untuk skornya ini A-, bunga yang ditawarkan adalah 12%. Walaupun ini pendanaan kedua, tapi penghasilan per bulannya cukup kecil, jadi saya akan skip dulu pendanaan ini. Coba buka Musdalifah dengan skor A, bunga yang ditawarkan adalah 11,5%, dan ini pendanaan kedua. Penghasilan per bulannya ini lumayan besar, 4.500.000. Menurut saya ini cukup layak untuk kita danai. Selanjutnya kita coba buka Wulandari. Skornya A- dengan bunga yang ditawarkan adalah 12%. Dan ini pendanaan kedua, dan ini penghasilan per bulannya besar banget sih, 9 juta. Ini sangat-sangat layak kalau menurut saya. Dari keempat mitra yang kita bedah tadi, menurut saya hanya satu yang kurang layak kita danai. Sementara yang 3 lainnya cukup layak untuk kita danai. Oke, segitu saja untuk video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga klik tombol jempol ke atas, lalu subscribe channel ini, serta nyalakan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, dan subscribe Anda sangat berarti untuk channel ini.